Ya, di mana PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo, pemirsa ini menegaskan peringkat AAA untuk PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank BBRI. Kemudian obligasi berkelanjutan juga yang masih beredar, serta AA untuk obligasi subordinasi 3 di tahun 2018. Obligasi subordinasi BRI ini diberikan 2 peringkat lebih rendah dari peringkat perusahaan untuk mengakomodasi resiko surat utang tersebut yang dapat dihapus bukukan jika terjadi kondisi non-viability. Sementara itu, prospek peringkat korporasi adalah stabil. Peringkat mencerminkan dukungan yang sangat kuat dan terbukti dari pemerintah Indonesia, posisi bisnis bank yang superior, permodalan yang sangat kuat, dan likuiditas yang kuat. Dampak pandemi COVID-19 terhadap profil kredit BBRI secara keseluruhan masih dapat dikelola. Dengan profil likuiditas yang kuat didukung oleh porsi dana murah yang besar. Dengan hanya tingkat konsentrasi deposan yang cukup rendah, mengurangi resiko penarikan dana yang tinggi dan di luar perkiraan. Pevindo mengaku akan terus memantau secara ketat dampak pandemi ini terhadap kinerja dan profil kredit. Berbagai sumber, Aidik Channel. Ya, pemirsa, berikut ini akan kami update dari pergerakan secara fundamental dari Bank BRI di mana Pevindo sudah menegaskan peringkat Bank BRI tetap berada di AAA dengan kinerja pada penutupan Kamis kemarin minus 0,6% berada di level 3.330. Adapun kinerja year to date atau tahun berjalan juga masih mengalami pelemahan sekitar 24,3%. Adapun PE ratio dari Bank BRI sekitar 12,57 kali dengan PBV 2,3 kali. Adapun net profit di sepanjang semester 1 tahun ini sekitar 8,16 triliun rupiah. Jadi ya, update dari pergerakan Bank BRI. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita, Bapak Franky W. Prasetyo. Ya, Pak Franky. Ya, Pak Prof. Kita lanjutkan kembali, ada beberapa update yang sudah disampaikan tadi, tapi saya ingin fokus kepada Bank BRI. Ini Pevindo masih menetapkan AAA untuk Bank BRI. Anda melihat bagaimana? Akankah ini menjadi trigger yang sangat positif karena kemarin mengalami tekanan jual begitu dari Bank BRI? Iya, betul. Jadi BRI itu sebenarnya di posisi yang agak sulit di tahun ini karena mereka kan micro banking. Yeah. Jadi mereka itu kan transaksinya let's say di pasar-pasar, kampung-kampung gitu ya. Oke. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, ketika terjadi PSBB, di mana orang ke orang tidak boleh, ada social distancing, orang satu orang nggak boleh berdekatan, praktis pasar ditutup. Jadi kredit macetnya biasanya meningkat seperti itu ya, cash flow-nya jadi mandek, kredit macet meningkat. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat belakangan ini, sekarang kan PSBB sudah mulai relaksasi, sudah mulai PSBB masa transisi ya. Iya, sehingga sekarang pasar-pasar juga udah mulai open. Sebenarnya semua udah mulai bagus. Bahkan kalau kita lihat dari data yang kita dapat, ini ya, restrukturisasi dari BRI semakin lama sudah semakin sedikit. Artinya bisnis sudah semakin bagus dan semakin sudah semakin lancar. Jadi kita lihat dari BRI sendiri posisi bisnisnya bagus, profitabilitasnya bagus, permodalannya kuat. Jadi menurut saya ya dengan saat ini year to date minus 24%, itu tentu baik gitu. Ini adalah saat yang bagus untuk membeli perusahaan yang bagus. Betul. Di harga yang diskon. Ya, bahkan Otoritas Jasa Keuangan juga sempat menyebutkan bahwa memang kenaikan dari NPL di perbankan ini tertahan dengan banyaknya program stimulus yang sudah digelontorkan oleh pemerintah. Apalagi ini juga banyak yang menyasar ke UMKM, ini fokusnya dari Bank BRI. Nah, Anda melihat bagaimana dengan pergerakan Bank BRI? Lebih kepada untuk investor yang mungkin sudah memiliki posisi di Bank BRI, tentunya kan banyak yang sebagai investasi jangka panjang. Nah, peluang dan proyeksinya seperti apa ke depan? Kalau menurut saya, kalau orang yang beli saham BRI harusnya boleh tidur tenang ya. Oh iya. Karena setiap penurunan itu adalah peluang entry. Peluang untuk entry. Ya, karena BRI itu adalah proxy untuk Indonesian market. Proxy dari kalau investor asing kalau mau beli pasar modal di Indonesia, yang dicari itu biasanya market cap yang paling gede. BSPCA, BRI. Saat ini BRI yang sudah terdiskon banyak, harusnya sebagai investor, this is a good time to buy. Apalagi sekarang pemerintah gelontorkan stimulus oleh Himbara banyak sekali kan. Jadi dengan program pemulihan ekonomi nasionalnya, jadi ya saya kira BRI is very prospectful.
Oh, bagaimana dengan peluang entry kalau masih yang mau penasaran, kemudian mau menambah posisi dengan kemarin mengalami pelemahan begitu, ataukah justru ini menjadi peluang lagi kalau kita hajar kanan saja pada current price pembukaan market hari ini? Kalau saya prinsipnya ini ya Pak ya, kalau mau hajar kanan boleh, tapi dengan alokasi yang ya kira-kira lah gitu ya. Jangan bertahap ya. Ya, belinya bertahap. Jadi kalau Anda mau hajar kanan silahkan. Belilah 5% atau 10% dari portfolio Anda gitu. Jangan dihajar 50% 100% gitu. Iya. Oke, tetap bertahap memang kalau kita cermati dalam beberapa kondisi juga yang disampaikan oleh banyak analis dengan kondisi market yang fluktuatif, kemudian juga sentimen-sentimen yang dari global itu kan juga tensi Amerika Serikat China ini juga memberikan harap-harap cemas begitu ya terhadap market sebenarnya kondisi. Nah, kalau bagi masyarakat investor lokal, domestik begitu, sebenarnya saat ini yang dicermati apa sih? Apakah kita mengikuti dari pergerakan market global saja atau fokus di dalam negeri saat ini? Sebenarnya dua-dua ya. Jadi kita melihat market global, cuman udah terjadi divergence antara market global dengan Indonesia, di mana market global itu kemarin itu naiknya lebih kencang, Indonesia masih belum. Karena Indonesia kan kita mencermati data COVID kita. Jadi pertama adalah data COVID. Kemudian kedua adalah data GDP, data pertumbuhan ekonomi kita, dan ketiga adalah vaksin. Nah, dan sekarang kan vaksin itu udah mulai banyak ya, maksudnya dari Rusia udah, dari China udah, Amerika udah, maksudnya all the scientists sudah mulai buat vaksinnya dan ada perkembangan menggembirakan seperti itu. Berarti memang sentimen positif nantinya juga akan banyak beredar berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini yang sudah mulai diuji coba, dan juga sudah ada yang kabarnya juga memberikan hasil yang positif ini dari sisi peningkatan antibodi, kemudian dari kebugaran mereka yang diuji coba begitu ya. Baik, Mas Franky, kita akan jeda dulu sebentar. Di segmen berikutnya kita akan bahas terkait dengan top headlines ini, gimana kita akan melihat ujian dari sisi keperkasaannya indeks harga saham gabungan, dan pemirsa kami segera kembali.